Halo, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di sini. Eh, Ketemu lagi saya Amar, saya staf Public Health cabang Banjarbaru yang akan memandu live webinar pada malam hari ini. Yang pasti Amar hari ini nggak sendiri, Amar ditemenin sama PGBO yang udah bisa dibilang sukses meniti karir bareng Public Gold Indonesia. Tapi sebelum itu, Amar mau sharing sedikit nih tentang Public Gold Indonesia, eh, profile company, kemudian kenapa harus beli emas di Public Gold dan produknya apa aja. Nah, jadi Amar izin share screen dulu terkait dengan Public Gold Indonesia ya Bapak Ibu ya. Oke, mau nunggu. Nah, jadi Amar izin share screen mengenai profile company dari Public Gold Indonesia. Barangkali buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, Amar izin share screen dulu. Oke, nah udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di sini itu sehat selalu dan semoga eh, apa yang kita sharing pada malam hari ini itu bisa memotivasi kita untuk investasi emas. Oke, Oke mau nunggu ya Bapak Ibu ya. Ini saya izin share screen sekali lagi. Oke. Nah, oke, Amar izin share screen sekali lagi ya karena tadi ada kendala teknis. Nah, oke, Amar share sekali lagi. Nah, ini udah bisa, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini. Eh, Pada malam hari ini kita akan memulai daily live webinar seperti biasanya. Tapi sebelum itu, Amar izin berbagi kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin beberapa masih ada yang belum tahu tentang Public Gold Indonesia. Nah, Amar coba izin share screen dulu, oke? Nah, jadi Public Gold ini merupakan perusahaan jual beli emas batangan, fisik dan tabungan juga ada. Kita murni 24 karat. Nah, kita itu berdiri pada tahun 2008. Kemudian Public Gold sendiri itu udah berkembang ke berbagai negara di Asia Tenggara. Di antaranya itu ada Singapura, Brunei, dan juga Indonesia. Nah, selain itu, Public Gold ini juga baru aja membuka kantor di Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun lalu. Pasti Public Gold ini berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik serta kemudahan bagi siapapun yang ingin memiliki emas dengan produk yang berkualitas, terjamin dan harga yang transparan. Oke? Nah, Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini bisa lihat langsung nih. Jadi, Public Gold ini merupakan perusahaan perdagangan emas batangan pertama di dunia yang memiliki sertifikat patuh syariah di bawah pengawasan Syariah Emini Advisor SDN BHD. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu ragu, eh, emas kan nggak boleh dicicil ya. Memang kalau dari syariat Islam kan nggak boleh dicicil ya. Tapi di Public Gold sendiri itu tidak ada berbau-bau riba. Jadi kita di sini patuh syariah dan kita langsung di bawah pengawasan syariah FPD Advisor SDN BHD. Nah, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini bisa langsung lihat nih sertifikat resmi kita atau kalau mau di screenshot untuk meyakinkan teman-temannya buat bergabung di Public Code boleh banget. Oke? Nah, izin next dulu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, ini beberapa kantor cabang kita nih. Nah, yang pertama kita ada di Jakarta, eh, Bandung, Yogyakarta, Banjarbaru, Surabaya, dan ada di Makassar. Nah, kita baru aja juga buka di Bekasi. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di Bekasi, buat warga-warga Bekasi, kalau misalkan mau main ke kantor cabang kita, boleh banget. Jadi langsung di searching aja di Google PT Public Gold Indonesia cabang Bekasi. Nah, di situ nanti tertera Google Maps-nya. Kemudian kalau misalkan mau
lihat-lihat emasnya boleh banget. Atau mau bawa pulang emasnya juga boleh. Tapi invoice-nya kita bikinkan juga ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Amar, next lagi. Nah, Public Gold ini eh, akan membuka kantor cabang baru. Nah, yang pasti kita tuh akan berekspansi terus-menerus di seluruh titik Indonesia, coming soon. Tapi dalam waktu dekat ini, Public Gold akan membuka 3 kantor cabang. Yang pertama ada di Medan, Pontianak, dan juga di Balikpapan. Jadi buat warga-warga sana, coming soon kita bakal buka. Pokoknya pantengin aja sosial medianya Public Gold. Nanti kita bakal ada edukasi emasnya. Kemudian kita juga ada eh, untuk grand opening itu kita ada harga fire sale khusus untuk customer baru. Nah, jadi jangan sampai dilewatkan ya buat warga-warga Medan, Pontianak, dan Balikpapan. Oke, aman next lagi. Oke. Nah, ini masih terkendala teknis lagi ya Bapak Ibu ya. Amar coba. Nah, mohon maaf, ini kita terkendala teknis lagi. Jadi ini Amar akan coba share screen ulang. Nah, mau coba share screen ulang. Nah, ini nggak bisa di next ya. Oke, ah, mau nunggu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Ini akan Amar share screen ulang lagi. Oke, Amar izin pause dulu karena jaringan. Nah, jadi Amar izin share screen ulang mengenai materi kita. Nah, jadi eh, ini udah kelihatan ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk nextnya, oke, akan Amar share ulang lagi. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu karena di sini jaringan sedang low. Nah, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini akan Amar share screen ulang. Nah, jadi ini 3 kantor cabang kita yang akan buka dalam waktu dekat. Nah, jadi selain di pabrik itu selain jual beli kita juga ada seminar edukasi emasnya. Nah, jadi ini kan udah 2026 berarti udah 10 tahun pabrik itu konsisten untuk memberikan edukasi terbaik ke seluruh masyarakat-masyarakat Indonesia. Nah, yang pasti eh, ini ada beberapa dokumentasi kita foto rekapnya kita tentang mengenai seminar offline kita. Nah, ini kita bareng speaker-speaker keren nih pastinya. Nah, next lagi. Nah, yang pasti eh, buat Bapak Ibu yang di kotanya ada kantor cabang kita, kita itu rutin tiap bulan akan mengadakan seminar offline. Nah, jadi buat warga-warga Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Banjarbaru, Makassar, Surabaya, dan Bekasi, barangkali bisa eh, ikut seminar edukasi emas bareng Pabrik Gold Indonesia. Pasti kita gratis, nah, tanpa biaya. Oke. Nah, kalau misalkan nih Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini di kotanya belum ada kantor cabangnya Public Gold, jangan khawatir. Kita juga ada webinar online. Nah, jadi kalau misalnya terkendala jarak nggak bisa hadir yang offline-nya, kita ada webinar online. Nah, yang pasti kita bareng speaker-speaker keren juga. Nah, itulah Public Gold memudahkan para orang untuk mengedukasi emas. Nah, jadi ini dia kelanjutannya kenapa harus beli dan jual emas di Public Gold Indonesia. Kenapa nggak di brand A, kenapa nggak di brand B ataupun di brand C. Nah, yang pertama, oke, aman izin. Yang pertama
Ya pasti kita harganya update per 20 menit sekali. Kita harganya transparan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa dipantau tanpa harus 24 jam. Nah, jadi buat Bapak Ibu nih yang mau kunci harga di saat harganya lagi bagus-bagusnya itu bisa banget di aplikasi Public Gold Indonesia. Ataupun kalau misalkan mau jual juga bisa kunci dulu nih di aplikasi Public Gold Indonesia. Dan pasti kita harganya real time update per 20 menit sekali. Dan selain itu ini beberapa produk-produk di Public Code Indonesia. Yang pasti kita produknya unik-unik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada seri kartu nih di sini. Nah, seri kartu ya pasti ini beragam ini Indonesia banget lah. Karakteristik Indonesia banget. Kemudian kita ada juga yang emas batangannya. Kalau yang kartu tadi kan ini emasnya jadi satu ya sama sertifikatnya. Tapi kalau misalkan yang batangan ini kita udah terpisah. Jadi ini sertifikat dan ini emasnya. Kita mulai dari gram masih 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 sampai dengan 100 gram. Nah, selain emas batangan, kita juga ada emas dinar. Yang dimana emas dinar ini kita mulai dari seperempat dinar. Gramasinya itu untuk seperempat dinar di 1,0625 gram. Untuk yang setengah dinar kita di 2,125 gram. Satu dinar di 4,25 gram. 5 dinar di 21,25 gram. Dan 10 dinar itu di 42,5 gram. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini kalau bertanya apa sih bedanya emas batangan dan emas dinar? Bedanya hanya di bentuk dan gramasi. Kalau ini kan dia ada 5 gram langsung ya. Nah, jadi kalau untuk dinar itu satu dinarnya setara dengan 4,25 gram. Jadi satu dinar itu bukan 1 gram ya Bapak Ibu. Satu dinar itu setara dengan 4,25 gram. Nah, di sini tertera eh, sertifikatnya, gramasinya, dan nih kan misalkan satu dinar itu gramasinya 4,25 gram. Nah, setengah dinar, kemudian seperempat dan 5 dinar, dan juga 10 dinar. Nah, ini ada tiga cara membeli emas di pabrik gold. Yang pasti kita caranya mudah banget ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita ada pembelian langsung atau pembelian secara full payment, cash and carry. Jadi beli emas langsung bawa pulang emasnya. Dan yang kedua kita ada juga yang easy payment plan atau EPP, pembelian secara bertahap 6 sampai 10 bulan. Jadi eh, buat Bapak Ibu yang keberatan di opsi pertama itu bisa pilih opsi yang kedua. Jadi kita kunci harganya, misalkan Bapak Ibu beli yang 10 gram di harga 20 sekian. Nah, jadi 20 itu tinggal dibagi 6 ataupun 10 bulan tanpa bunga dan tanpa DP. Jadi langsung masuk angsuran pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu keberatan juga di cara yang pertama dan kedua, kita juga ada yang cara ketiga yaitu pre-order emas. Ini pembelian emas secara online atau tabungan digital yang bisa dimulai dari 300.000 rupiah. Nah, jadi di public call itu juga ada tabungan digitalnya. Selain fisik ya, kita ada tabungan digital. Jadi itu semacam top up saldo. Nanti saldo yang di top up itu akan terakumulasi di aplikasi Public Gold Indonesia yang Bapak Ibu punya. Nah, kalau misalkan gramasinya udah 1 gram, 5 gram, 10 gram, dan seterusnya itu bisa dicetak jadi fisik ataupun kalau mau diamkan di tabungannya juga nggak masalah ya. Pasti kalau misalkan dijual harganya akan ikut naik mengikuti harga jual pada hari itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi ini sosial medianya Public Gold. Nah, jadi eh, buat Bapak Ibu yang mau tahu tentang info-info Public Gold, boleh banget pantau sosial medianya Public Gold. Di sini ada Facebook, Instagram, TikTok, dan website. Jadi kalau misalkan mau info-info terbaru, boleh banget dipantau di sosial medianya Public Gold ya Bapak Ibu ya. Oke, nah pada malam hari ini, Amar tuh nggak sendiri. Amar ditemenin sama PGBO yang udah bisa dibilang sukses meniti karir bareng Public Gold Indonesia. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, Amar panggil dulu Pak Agas. Selamat malam, Bapak. Halo. Ya, selamat malam, Mas Rahmat. Masya Allah. Apa kabar, Pak Agas? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mas Rahmat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat juga Pak, Masya Allah. Ini kemarin kita kalau nggak salah pernah live bareng juga ya Pak ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Oke, Bapak ini
kan Amar udah baca sedikit nih profil-profil tentang Pak Agas. Tapi Ya, sebelum kita masuk ke materi, boleh nggak Amar nanya-nanya dulu nih ke Pak boleh, Agas? boleh. Karena buat orang audiensnya kan pada nonton ya pada malam hari ini mungkin pengen tahu dulu nih Pak Agas itu eh, perannya apa di Public Gold. Nah, tapi sebelum itu Amar mau tanya, boleh nggak? Siap, Ini boleh. bukan bukan bertanya sih, lebih ke boleh nggak di-sharing ke kita pertama kali Pak Agas itu mengenal emas public gold itu di mana dan kapan? Oke, Bismillah. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah kembali memberikan kesempatan untuk sharing berbagi. Dan selamat malam kepada seluruh teman-teman semuanya di seluruh Nusantara ya, yang sedang ikut Eh, streaming hari ini. Semoga sehat selalu. betul. Selamat tahun baru bagi yang merayakan 2026 untuk resolusi barunya nih. Insya Allah hari ini kita akan bahas Masya Allah. bagaimana mengelola keuangan gaya baru. Nah, tadi Masya pertanyaan Allah. dari Oke. Mas Amar, yaitu kapan nih gabung gitu ya bersama Betul, Pak. Bigo. Boleh di-sharing nggak, Pak, ke kita? Ya, jadi pertama kali saya bergabung di Public itu di pertengahan 2023. Nah, dan waktu itu masih hanya sekedar nabung saja, sekedar membeli emas untuk perlindungan nilai dari tabungan, persiapan dana pendidikan anak, eh, dan juga persiapan untuk umroh, haji, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ditawarkanlah skema untuk mengembangkan bisnisnya, gitu. Jadi sejak akhir 2023 atau awal 2024, nah itu baru saya mengenal tuh bisnisnya, kemudian ikut training-training wajib bagi para dealer ya, karena kita punya tagline nih, yaitu menabung emas dengan ilmu. Nah, kita mau ngajak kawan-kawan menjadi penyimpan emas yang berilmu, karena salah satu kesalahan terbesar mereka yang menyimpan emas, menabung emas, membeli emas itu adalah tidak berilmu. Nah, dalam tanda kutip, bahasa lainnya adalah FOMO ya. Jadi ketinggalan, takut ketinggalan tren. Nah, jadi kalau teman-teman eh, tidak belajar tentang ilmu emas, sangat besar peluangnya untuk kena kerugian atau resiko dari emas itu sendiri. Makanya penting banget berilmu. Nah, dan sampai hari ini berarti awal 2025 saya total mungkin sekitar 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih, dan fokus membina bisnisnya baru 1 tahunan, nah, kurang lebih. Nah, kurang Oke. lebih. Jadi Jadi sempat vakum ya, Pak ya? buat vakum, betul Oke. sekali. Jadi apa, saya potong sedikit nih. Apa yang Ya, membuat Bapak untuk menjalankan bisnis ini kembali nih setelah vakum? betul. Jadi sebenarnya eh, kenapa saya ingin ya, dan terlibat langsung, kemudian mengembangkan, membina bisnisnya bersama Pabrik Gold, karena sejak dulu eh, saya sebenarnya punya pemikiran ya bahwa emas ini seharusnya bisa Mm-mm. dimanfaatkan oleh banyak orang gitu. Saya membeli emas Betul. sejak 2015 sebenarnya, tapi brand lain ya di Indonesia. Saya pernah mencoba 5 brand di Indonesia terkenal semua Oke, oke. brandnya Oke. ya. Dan Oke. rata-rata memang Oke. tidak memberikan edukasi. Nah, itu poin besarnya itu. Oh. Sehingga akhirnya kenapa Mm-mm. saya memilih Public Gold, karena Public Gold menawarkan eh, kelas edukasi, gratis bimbingan, sehingga mereka yang nabung emas tuh menjadi lebih cerdas, lebih berilmu, dan Mm-mm. kualitas keuangannya membaik. Nah, ini yang paling penting nih. Nah, sehingga saya tergugah nih hati saya untuk ikut menggerakkan. Jadi misinya memang membantu orang melalui media Mm-mm. nabung emas. Kurang lebih begitu. Nah, jadi menariknya bisnis ini adalah sekali jalan 2 pulau, 3 pulau terlampaui. Nah, kurang lebih begitu. Oke. Jadi Oke, Masya Allah keren banget. Jadi Pak Agas ini udah dari 2015 dan udah nyoba 5 brands, 5 brand ya Pak ya, ya 5 lima brand. merek. Dan ya dan Pak Agas merasakan sendiri bahwa tidak ada edukasinya. Tetapi dengan Public Gold ini Pak Agas bisa menjalankan bisnisnya hingga sampai sekarang ya Pak ya. Betul, karena Masya salah Allah. satunya ya karena tadi edukasi ilmu tadi, karena kita ingin kaya, kita ingin beruntung, Mm-mm. kita ingin selamat gitu ya. Itu memang perlu berilmu. Segala sesuatu
yang diputuskan dengan ilmu itu hasilnya lebih baik daripada sekedar Betul. FOMO gitu ya. Misal contoh lah, Betul. contoh kalau kita Mm, main bola ya, kalau main bola kita nggak belajar teknik bola, bagaimana cara mengoper, mm, kan kita jadi mm. aur-auran ya main bolanya. Betul banget, Pak. Jadi kita nggak tahu arah dan tujuannya itu kemana ya, Pak ya? Betul, ilmu akan melahirkan tujuan yang lebih jelas, lebih bermakna, arah yang lebih jelas, sehingga kita akhirnya bergerak itu lebih efektif, lebih efisien, kemudian lebih bermakna dan lebih konsisten, insya Allah. Karena Oke, berilmu, karena oke. konsisten itu keputusan ilmu, gitu. Oke, Masya Allah keren banget Pak Agas. Oke Pak, ini Bapak ada mau share materi gak kita nih? Boleh, Siapa saya tahu ada mau slide, insya bagi-bagi. Allah. Oke, boleh Pak. Silakan Pak. Oke, baik, saya izin share ya. Nah, jadi Oke, teman-teman siap. semuanya, malam hari ini kita akan belajar ya sedikit tentang eh, bagaimana mengelola keuangan secara sederhana ya. Ini bahasa bayi lah ya. Saya tidak menggunakan istilah-istilah financial planner atau konsultan yang terlalu tinggi gitu ya. Tapi insya Allah ini mudah dipahami, dipraktekkan oleh siapapun. Ya, baik teman-teman yang mungkin masih awal ya, bahkan masih pelajar pun bisa mempraktekkan ini ya. Sampai teman-teman yang eh, kemudian sudah berkeluarga, bahkan mungkin sudah punya keluarga besar ya, anak dan cucu gitu ya. Nah, dan saya berikan judul nih cerdas kelola keuangan melalui emas ya. Nah, Oke, kemudian saya silakan Pak. sendiri Oke. ya, Hmm, nah saya sendiri adalah master dealer saat ini yang mana sudah berhasil membina lebih dari 300 bahkan sudah mencapai lebih dari 500 keluarga yang bergabung dalam grup bimbingan saya yang kemudian kita dampingi agar kualitas keuangannya membaik. Nah, salah satu Oke. output yang paling jelas adalah memiliki tabungan emas. Nah, ini saya sosial medianya bisa ditemukan di sini. Teman-teman bisa follow, bisa Oke. simak beberapa video saya di sana, edukasinya. Teman-teman juga bisa save nomor saya dan juga ini website saya. Saya sedang belajar menulis dan Wow, udah punya website sendiri ya Pak ya? betul, saya sedang Masya belajar Allah keren. meniru guru kami nih, mentor kami di Public Goal. Ada yang namanya Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau founder G100 yang mana Oke. eh, platform atau komunitas bimbingan dealership terbesar di Public Goal. Nah, kami bersama di sana. Nah, gitu ya. Nah, jadi Oke. eh, langsung masuk ya. Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa fondasi kehidupan itu sebenarnya kalau mau ditarik paling simpel, bahasa paling bayi ya, itu Oke. cukup luas saja. Yaitu fondasi kehidupan itu ada yang namanya pertama bekal ilmu, sehingga Aha. melahirkan mentalitas gitu ya. Contoh, eh, bayi yang baru lahir ya kan, belum berilmu maka bisanya menangis. Kemudian nanti semakin besar dia semakin memiliki ilmu bagaimana bicara, kemudian membentuk mental dia sebagai seorang anak, seorang Mm, yang tumbuh berkembang gitu ya. Nah, ini adalah bekal ilmu. Dan dalam mm, dalam perjalanan tumbuh dan berkembang itu membutuhkan biaya, butuh makan ya. Nah, itulah kemudian ada namanya bekal finansial. Nah, ini adalah fondasi kehidupan semua orang. Nanti baik dari sisi individu maupun sampai nanti rumah tangga. Nah, kemudian teman-teman, kenapa sih kita perlu celik tentang keuangan, cerdas atau memahami lah setidaknya tentang keuangan. Jujur teman-teman, sebagai seorang yang easy going saya ya, dulu saya tentang keuangan tuh ya wes lah gitu ya, istri yang Iya, mengatur, yang penting ada yang ngatur selesai. Tapi ternyata itu sebagai seorang laki-laki itu kurang bijak ya, harus detail, betul, harus tahu detail, harus punya power, betul, punya ilmu. betul. Nah, salah satu manfaat, beberapa manfaat ya, yang saya cantumkan di sini adalah kita bisa meraih tujuan finansial itu dengan lebih baik gitu, dengan cara mungkin mengetahui apa namanya jalannya, kemudian mendefinisikan impian tujuan yang mau dicapai. Nah, itu adalah salah satu cara yang kita bisa maksimalkan dengan mengelola manajemen keuangan gitu. Nah, yang kedua adalah kita bisa mengendalikan cash flow kita, pengeluaran dan pemasukan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu kan. Sehingga kita kalau bisa mengendalikan cash flow, maka kita akan mengurangi stres. Gitu ya.
mengurangi kecemasan, kegalauan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari manajemen keuangan ya, manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mempersiapkan dana darurat. Nah, kita bisa membangun bantalan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti sakit, kemudian kehilangan pekerjaan di situasi ekonomi yang tidak menentu, banyak yang terjadi seperti itu ya. Kemudian atau kecelakaan yang membuat kita harus berhenti bekerja. Nah, ini perlu disiapkan teman-teman ya, resiko-resiko kehidupan ini. Kemudian yang berikutnya, tujuan kita memahami manajemen keuangan, manfaatnya itu, yaitu adalah agar kita bisa membina kekayaan, ya kan? Karena kita butuh persiapan ya untuk masa depan. Semakin semakin lama, semakin menua, kita membutuhkan persiapan untuk wealth management ya, kekayaan kesejahteraan itu sendiri. Nah, jadi ujungnya nanti adalah membuahkan kesejahteraan gitu ya. Nah, kesejahteraan itu bahasa di sini saya tulis meningkatkan kesehatan mental kita. Nah, dan juga fisik kita. Yang mana kalau orang punya dana cukup tentu makanannya bergizi gitu ya, sehingga fisiknya juga baik, kemudian juga perasaannya tenang. Nah, itu sangat manusiawi. Itu adalah dimensi dunia yang tidak bisa lepas. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini manfaat untuk kita berilmu tentang keuangan. Nah, berikutnya sekarang masalah keuangan ini apa saja sih yang umum terjadi? Yang pertama adalah gaji yang kecil atau nggak cukup. Nah, ini masalah keuangan nih yang ramai, yang banyak orang kemudian alami. Di Indonesia ini masih banyak sekali ya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan menurut World Bank itu 70% lebih itu Indonesia termasuk penduduknya di bawah garis kemiskinan. Nah, maksudnya gimana? Berarti kita perlu lebih serius ya untuk kemudian apa memberdayakan masyarakat melalui ilmu tentang keuangan. Nah, kemudian berikutnya, gaji yang kecil tadi diikuti dengan apa? Hutang yang banyak. Nah, gini. Jadi banyak juga mereka yang beralasan, ya gajinya nggak cukup, berarti gimana cara hidupnya hutang? Nah, gitu. Padahal tidak begitu, gitu. Nah, harusnya ya nanti kita akan berikan satu POV ya, point of view bahwa teman-teman kalau mampu berhutang sebenarnya lebih mampu untuk menabung. Makanya sekarang ada masalah lagi. Masalah berikutnya adalah tidak punya tabungan. Nah, karena mindsetnya adalah belanja, biaya, kalau nggak cukup hutang. Nah, gitu. Mindset untuk saving, investasi itu hilang sudah atau tidak kepikiran. Karena kepikirannya adalah gaji yang tidak cukup. Nah, itu ya. Ini masalah-masalah krusial dan akar dari segala masalah yang terjadi dalam finansial. Nah, berikutnya sekarang penyakit. Nah, belum lagi tadi masalah ya, sekarang ada penyakit. Jadi beda tuh masalah finansial tadi berarti akarnya. Penyakit ini adalah nanti buah atau kemudian apa ya, bumbu yang membuat akar ini makin parah. Misal contoh, sudahlah gajinya kecil, tadi ya masalahnya akarnya. Ternyata gaya hidupnya di atas kemampuan, boros. Ini yang penyakit ya. Harusnya ini bahasa lainnya orang nggak tahu diri gitu ya. Jadi kalau tahu gajinya nggak cukup, ya gaya hidupnya disesuaikan gitu ya. Jangan sampai boros gitu. Nah, ini penyakit finansial. Kemudian apalagi bocor. Bocor ini adalah ketidakfahaman tentang moneter ya, ilmu ekonomi hari ini bahwa uang kita selalu bocor atau kemudian eh, apa namanya kena inflasi ya, digerus inflasi itu bocor. Kebocoran yang lain apa? Contoh, bakar duit. Bakar duit itu gimana sih, Mas? Ya itu yang menurut data eh, Badan Statistik Indonesia termasuk 60%-nya perokok aktif. Nah, dibakar duitnya itu. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga perlu dievaluasi ya. Kenapa sih uangnya seret setiap hari gitu ya, setiap bulan? Jangan-jangan ada yang dibakar, yang menguap begitu saja. Selain dibakar menguap karena inflasi, menguap karena dibakar oleh asap rokok. Kemudian berikutnya ada konsumtif, budaya konsumtif sehingga menuntut untuk melakukan pinjaman online. Nah, ini juga bagian dari penyakit finansial ya. Kemudian apalagi tidak punya dana darurat, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah terlibat judol. Nah, ini juga penyakit sekali nih, teman-teman banyak yang masuk ke ruang konsultasi kami
suaminya kecanduan judol, ya kan? Tapi beras nggak punya. Nah, itu ya repot sekali. Nah, ini perlu treatment khusus. Nah, makanya di kami itu ada kelas khusus untuk penyembuhan mental. Karena judol ini berkaitan dengan mental, teman-teman ya. Ya, gaya hidup itu berkaitan dengan mental. Nah, kemudian setelah mentalnya bagus, nanti baru bisa menghasilkan finansial yang bagus, yang sehat. Nah, kurang lebih begitu. Oke, lanjut. Nah, perencanaan keuangan sederhana itu ada sekitar 6 poin saja. Pertama, kita perlu membuat RAB nih, anggaran belanja nih. Jangan sampai kita loss aja begitu, ya. Buatlah perencanaan dalam 1 bulan tuh pengeluaran apa saja, yang fixed cost, kemudian apalagi yang apa mandatory ya, fixed cost itu, kemudian yang bisa disesuaikan lagi, yang apa istilahnya itu fleksibel gitu. Dan juga ada yang kemudian dana-dana yang disiapkan untuk masa depan. Nah, jadi urutannya buat anggaran belanja, kemudian yang kedua prioritaskan kebutuhan, yang ketiga siapkan dana darurat, yang keempat adalah kalau punya hutang ya bayar hutangnya, yang kelima adalah tabungan atau investasi, dan jangan lupa untuk dievaluasi. Nah, ini secara sederhana dulu ya teman-teman ya. Secara sederhana beginilah urutan perencanaan keuangan keluarga kita. Tapi nanti kita akan berikan rumus gaya baru 2026. Jangan sampai nggak pakai rumus ini. Karena tahun-tahun kemarin sudah nggak pakai. Nah, jangan sampai melakukan hal yang sama, berharap hasil yang berbeda. Gitu ya. Kata Albert Einstein adalah seseorang itu bodoh atau dungu ketika berharap hasil yang lebih baik, lebih besar, tapi caranya masih sama, masih bocor, masih boros, ya kan? Gaya hidupnya nggak ada yang berubah, cara-cara pandangnya nggak berubah, strateginya nggak berubah, tapi berharap punya kekayaan yang bertambah, yang berubah, ya itu nggak make sense teman-teman, nggak nyambung gitu. Maka harus mau hijrah, harus mau berubah, ya miliki ilmu yang lebih upgrade gitu ya. Nah, insya Allah melalui kelas-kelas edukasi kita salah satunya. Nah, ini rumus dulu ya, rumus sederhana dulu. Setelah selanjutnya kita akan cek lagi nih apa yang bisa kita pelajari. Teman-teman semuanya, eh, dalam satu rumah tangga itu terbagi tiga, tiga apa namanya itu, tiga klaster ya. Pertama, teman-teman ada klaster earning, yaitu di mana kita mencari penghasilan, ya kan, mencari profit, bisnis, bekerja, berdagang, macam-macam. Itu adalah klaster untuk earning money, ya, mencari uang, mencetak uang. Kemudian klaster berikutnya adalah managing money. Ini fase di mana kita mengelola harta yang sudah kita peroleh. Ya, kalau ada ilmu yang lebih penting sebenarnya adalah mengelola apa yang sudah ada, mensyukuri yang sudah ada dengan pengeluaran yang lebih baik daripada mencari yang belum ada gitu ya. Nah, tapi ini sama-sama penting, saling melengkapi gitu ya. Jadi jangan sampai ya kita capek-capek sudah bekerja tapi dibiarkan uangnya bocor, dibiarkan uangnya boros. Nah, ini namanya mismanagement. Makanya kemudian habis di tengah jalan, akhirnya harus pinjol, akhirnya apalagi banyak masalah yang lainnya. Tabungannya nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi klaster yang kedua adalah managing. Kemudian klaster yang ketiga adalah saving, investing. Jadi dari semua urutan finansial tadi, kalau mau di cluster, dibagi-bagi agar lebih mudah dipahami, maka tiga ini harus kuat. Tiga ini harus teman-teman miliki ilmunya. Gitu ya. Earning money-nya harus bertambah, kalau bisa setiap bulan, setiap tahun. Tadi kan masalah finansial apa tadi? Gaji yang kecil kan? Nah, berarti earning money-nya harus ditambah, harus cari cara buat gajinya bertambah, penghasilan bertambah. Kemudian managing, ini kan fase di mana kita cash flow, mana kebutuhan, mana keinginan harus di manage, mana prioritasnya, sehingga menghasilkan keuangan yang seimbang atau surplus, gitu ya. Nah, kalau sudah seimbang atau surplus, maka saving dan investing ini bisa direalisasikan. Nah, gitu. Jadi ini tiga klaster ini wajib teman-teman pahami apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya, sehingga nanti bisa sukses di setiap klaster. Nah, selanjutnya adalah
gaya baru finansial kita. Nah, ini penting nih buat teman-teman yang 2025, 2024 dan tahun-tahun sebelumnya masih pakai gaya lama, tinggalkan teman-teman. Kalau tidak ingin apa namanya berkutat di masa yang sama, maka harus mau berubah pakai gaya baru ini. Nah, rumus ini saya dapatkan dari guru saya nih, ya, penulis buku Misi Bebas Hutang, yaitu Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i dan juga uang uang emas ya. Nah, beliau memberikan rumus begini bahwa cash flow gaya lama itu, ya, gaya lama seperti tadi ya urutannya, ada pendapatan, terus ada RAB, belanja gitu ya, sisanya baru ditabung. Nah, ini gaya lama, konvensional. Umumnya orang begitu. Tapi kita nggak mau jadi orang umum, kita mau jadi orang khusus, orang spesial. Di mana apa? Eh, Walaupun penghasilannya mungkin sama, tapi hasilnya berbeda. Ya, kalau mereka tabungannya rupiah, kita tabungannya emas. Nah, itu beda itu. Kalau mereka tabungannya 1 tahun 10 juta, kita harus bisa 50 juta. Nah, gitu. Caranya gimana? Ya, di sini kuncinya. Jadi teman-teman, di sini kuncinya. Jadi, kalau cash flow gaya baru, teman-teman setelah mendapatkan keuntungan bekerja, earning money, ya, apakah itu gaji, pendapatan, income, profit dalam bisnis, semuanya ini kalau udah dapat nih, setelah dapat apa namanya, misalkan omset gitu ya, maka teman-teman potong dulu 10 sampai 20% digunakan untuk menabung. Ya, bahasa lainnya investasi boleh. Ya, jadi potong dulu aja dari awal, ya kan? Dari penghasilan kita. Misalkan contoh, kenapa di Public Gold itu 300.000 minimal menabung? Karena kita menggunakan prinsip atau saran dari pakar finansial ini, bahwa 10% atau 20% sampai 20% itu harus ada uang alokasi tabungan setiap bulan, berapapun gajinya. Nah, rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia, UMK, UMP ya, atau UMR ya, itu adalah 3,2 juta. Rata-rata ya, dari Sabang sampai Merauke, kalau di rata-rata. Nah, 10% dari 3,2 juta itu adalah 300 ribu. Nah, inilah wujud ya, kenapa Pak Bligol memberikan saran menabungnya minimal 300 ribu. Nah, gitu. Jadi kalau belum bisa nabung 300 ribu per bulan, berarti pertanyaan besar, harus mau upgrade, menambah peluang penghasilan lagi. Gitu. Harus mau. Ya, harus mau berjuang, kerja keras gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah punya omset atau penghasilan atau kemudian pendapatan, potong dulu di awal. Jadikan tabungan itu bukan uang sisa, ya, tapi sisihkan di awal. Ya, bukan sisakan di akhir, tapi sisihkan di awal. Ya, atau bahasa saya biasanya uang tabungan itu adalah uang prioritas. Nah, prioritasnya berapa? 10 sampai 20% dari 100% penghasilan bulanan. Nah, gitu. Dengan begini, teman-teman pasti punya tabungan. Gitu. Ya, apalagi tabungannya menggunakan public gold, emasin aja gitu ya. Jadi uangnya setelah dipotong 10% atau 20%, belikan emas, top up aja langsung. Public gold memiliki fitur yang sangat memudahkan. Nah, ini bagian dari agenda, cara ya, cara-cara baru yang kita tawarkan, agenda baru yang kita tawarkan untuk teman-teman 2026 ini agar lebih baik, agar punya tabungan emas, agar nggak ketinggalan, agar uangnya terlindungi, ya kan? Agar uangnya nggak bocor, nggak boros, nggak kena penipuan. Lebih baik emasin aja melalui Public Gold. Sudah 16 tahun lebih, Public Gold terpercaya, 2.200.000 lebih nasabahnya tersebar di seluruh dunia. Nah, jadi ini sudah terbukti. Nah, gitu ya. Jadi emasin aja gitu. Nah, berikutnya, mengapa emas? Nah, tadi udah saya spill sedikit ya. Saya ulang lagi bahwa emas ini membuat uang simpanan kita tidak cepat habis. Saya pribadi teman-teman itu merasa nggak punya tabungan sebenarnya. Taunya adanya emas ya. Emas itu kan barang ya. Saat ini bukan dalam bentuk uang kan. Emas itu kan barang sebenarnya. Nah, barang tapi bernilai uang. Nah, saya kalau ngelihat tabungan, otomatis mikirnya itu saldo bank. Nah, saldo bank saya seringkali nol. Kenapa? Karena uangnya langsung dibeliin emas gitu. Gitu ya. Jadi ya nggak nol banget sih ya. Emang saldo 1.000, 2.000 gitu kan. 5.000 gitu. Sisanya kalau nggak buat belanja, ya buat tabungan emas gitu ya.
Nah, maksudnya apa? Jadi kalau punya uang banyak itu psikologi kita maunya belanja. Makanya uang itu di saldo bank tuh harusnya dihabisin aja ya. Saldonya 0 rupiah. Biar apa? Nggak kepikiran belanja gitu ya. Nah gitu. Jadi tidak cepat habis kalau dalam bentuk uang, dalam bentuk emas. Kemudian emas juga melindungi nilai dari inflasi. Yang mana inflasi ini semakin lama makin tinggi, Mas. Ya, Mas Amar tahu nggak inflasi di bidang pendidikan tuh 7% bahkan sampai 10% setiap tahun. Setiap tahun Jadi ya Pak bisa ya? dibilang betul tiap tahun. Masya Jadi Allah. bisa dibilang gini, kalau teman-teman nggak nabung emas, sedangkan gaji teman-teman yang kerja biasa di kantoran, mau PNS maupun di swasta, kenaikan per tahun gaji itu kan nggak sampai mungkin 5% nggak nyampe. Mungkin 1%, 2%, 3% tergantung kantor. Jadi kalau nggak nabung emas itu ketinggalan, pasti ketinggalan. Nah, jadi uangnya semakin melemah, sedangkan biaya hidup makin tinggi, gitu ya. Benar-benar kita itu sedang eh, downgrade status sosial kita itu bisa yang tadinya middle up malah middle low, bahkan jatuh kepada area apa garis miskin gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman harus mau memilih nabung melalui emas. Kemudian emas juga mudah diwariskan. Kalau teman-teman misalkan ya suatu hari pasti meninggal kan. Nah, wariskan kepada anak atau keluarga itu emas itu mudah. Dibagi tinggal bagi-bagi misalkan satu anak dapatnya 5 kilo. Itu kan gampang banget ya. Nah, anaknya 5 berarti total 25 kilo gitu. Nggak apa-apa. Dan nabungnya melalui public goal kan. Nah, daripada dalam bentuk tanah. Ya, tanah itu kadang-kadang mungkin anak sudah beda pulau tinggalnya. Kemudian harus tanda tangan, macam-macam ya. Nah, itu agak sulit ya. Apalagi tanah juga nggak mudah untuk dijual. Jadi emas mudah diwariskan, mudah dibagi, mudah dijual ya. Sangat liquid. Nah, dan juga emas ini magnet kekayaan. Percaya teman-teman. Kalau udah nyimpan emas, teman-teman, dia dengan sendirinya kita pengen nambah. Ya, tapi kalau punya banyak uang, pengennya belanja. Kalau punya banyak emas, pengennya nambah. Nah, itu psikologi emas itu saving, psikologi uang itu adalah eh, pas spending. Nah, jadi ini perbedaannya. Kemudian emas ini juga sebagai alat atau mata uang dunia ya sebenarnya. Jadi teman-teman kalau pergi kemana-mana bawa emas itu sebenarnya bawa uang. Seperti contoh nih beberapa waktu yang lalu ya upline FMD saya namanya Puan Syafika itu baru aja kemarin jual dinar di Mekah. Atau di Madinah dia lagi umroh dia. Dan alhamdulillah dapat itu. Jadi harganya nggak jauh beda dengan harga yang ada di Indonesia sekitar 1 dinar itu 10 jutaan ya sekarang. Nah gitu. Jadi Oke. ini adalah wujud bahwa emas diterima di seluruh dunia dan mudah untuk dijadikan alat bayar. Nah gitu. Jadi itu teman-teman ya. Nah, dan pembuktian emas ini nggak cuma sekarang, teman, sudah ribuan tahun ya. Sejak zaman Nabi, 1 dinar itu bisa ditukar dengan 1 atau 2 ekor kambing. Jadi emas ini bagian dari pembuktian ya kekuatan ekonomi dan finansial yang tangguh setiap zaman, setiap model kerajaan atau negara, bahkan peradaban, gitu ya. Nah, ini bukti untuk pertumbuhan emas akhir-akhir ini ya mengapa memilih emas karena pertumbuhan selalu naik ya setiap tahun nilainya ya kenapa emas nilainya naik karena rupiah turun atau jatuh nah itu aja sebenarnya emas itu konstan makanya nanti the winning way atau siapa yang pemenang untuk memiliki kekayaan ya rumus membina kekayaan itu adalah siapa yang konsisten setiap bulan menambah gramasi karena hakikatnya harta kita itu emas kita itu bertambah. Ya, kalau mengharapkan emasnya value-nya bertumbuh itu berarti sama dengan mengharapkan apa ekonomi atau rupiah atau fiat money itu makin jatuh gitu ya. Artinya apa? Artinya ya apa ya dilema juga gitu ya. Kita pengennya ekonomi stabil, tapi di sisi lain eh, apa namanya emas juga kita pengen bertumbuh gitu ya. Makanya satu-satunya cara adalah teman-teman harus konsisten menyimpan emas gitu ya. Jadi nanti the winner adalah mereka yang konsisten semakin memperbanyak tabungan emasnya, nggak usah khawatir nilai mata uang fiat itu turun atau jatuh gitu ya, karena sudah dilindungi oleh emas. Nah, dan harusnya lebih khawatir lagi teman-teman yang nggak punya emas gitu ya. Kalau ada yang nanya gini Mas Ahmad, nanti kalau beli emas apa namanya harganya emas jatuh gimana gitu ya? Kan rugi.
Nah, justru mengkhawatirkan kalau nggak beli emas, ya saldo rupiahnya banyak miliaran, tapi nggak beli emas, terus uang rupiah jatuh. Itu makin bahaya tuh. Bener Mengkhawatirkan banget, sekali. bener Iya. banget Pak. Iya. Jadi uang kita malah dicuri, digerus oleh inflasi, nggak punya emas pula. Gitu. Jadi lebih baik beli emas berapapun harganya, gitu ya. Dan pasti naik. Kenapa? Bukti selama 20 tahun ini kenaikannya sudah mencapai 1.400%, teman-teman. Karena Nah, banyak gini Pak, banyak orang yang berpikir bahwa membeli emas itu di saat membeli emas yang tepat itu di saat harga emas turun. Padahal kan mindset seperti itu kan nggak ada habisnya ya Pak ya. Karena emas betul. emas ini sebenarnya waktu tepatnya kita membeli emas itu di saat kita mempunyai uang. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Mempunyai uang dan memanfaatkan momentum boleh juga kalau waktu harga turun. Tapi kalau harga nggak turun-turun ya beli aja gitu ya. Betul, betul Itulah banget. konsep kita membangun kekayaan dengan emas melalui emas secara konsisten gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ini pembuktian ya, rekam jejak emas selalu naik setiap tahun. Teman-teman, maka kalau nggak ngambil kesempatan memperkuat finansial keluarga melalui emas, itu rugi banget, rugi banget. Nah, ini contoh lagi nih, biar teman-teman semakin ngeh gitu ya. Ini 1 kilogram emas tahun 94 ya. Mungkin teman-teman ada yang sebagian belum lahir dan Gen Z ya. Kalau saya udah lahir tapi baru usia berapa tahun itu. Itu 1 kilo itu 25 juta teman-teman ya. Nah, tahun 2023 1 kilo itu 925.000. Anggaplah 1 M deh, 2024 awal 2024. 1 M. Nah, akhir tahun 2025 ya kemarin Desember, November, Desember. Bahkan sekarang ini, hari ini ya awal tahun 2026 1 kilo sudah mencapai 2,5 M. Nah, ini masih perlu Masya diambil. Allah. Jadi selisihnya dalam waktu 2 tahun terakhir ini ya 140% lebih. Masya Gitu. Allah. Ini apa? Dari yang ini ya Pak ya, dari 25 juta per kilo sampai Ya, sekarang 2,3 M. ya, Masya betul. Allah. Ini kalau dari 20 tahun yang lalu ya, kalau dia diambil 2 tahun yang lalu aja di sini. Ini Hmm, selisihnya udah banyak banget, betul. 150%. Nah, Oke. gitu ya. Jadi kalau nggak nabung emas rugi. Pas. Betul. Betul banget. Tuh, nah, jadi ini teman-teman sebagai salah satu gambaran ya piramida perencanaan keuangan teman-teman yang wajib tahu. Ini saya ambil sumbernya dari buku Make a Plan and Get Your Financial Dreams Come True ya, Come Financial Freedom. Ya, salah satunya teman-teman yang paling utama, yang paling rendah dulu apa? Cash flow. Nah, cash flow jangan sampai minus. Kemudian siapkan dana darurat dan juga manajemen pinjaman. Ya, hutangnya itu harus di-manage. Jangan sampai hutang jahat kalau kata teman-teman Malaysia ya. Jangan hutang konsumtif ya. Pinjaman boleh tapi harus terukur. Maksimal 30% dari penghasilan. Maksimal tuh cicilannya itu. Kalau bisa nggak usah pinjaman ya. Karena ada ilmu dari guru saya begini, Mas Ahmad. Seseorang kalau dia mampu berhutang, sebenarnya dia lebih mampu lagi untuk nabung, gitu. Jadi jangan duluan kepikiran untuk hutang dulu, tapi kepikiran bagaimana memanajemen uang dan Bet- manajemen perasaan, rasa Betul. puas itu. Betul. Menahan menahan diri untuk merasakan kepuasan yang cepat. Jadi kepuasannya ditahan dulu, sehingga apa? Kita mau menahan diri agar tidak berhutang. Nah, gitu. Masya Jadi Allah. lebih mampu menabung lebih dulu sebenarnya daripada berhutang, Betul. gitu ya. Nah, Betul. berikutnya lagi setelah itu ada manajemen resiko, teman-teman harus punya financial goal ya. Bagaimana teman-teman bisa beli rumah, naik haji, umroh. Ya, haji kalau bisa di waktu muda ya, kurang dari 40 tahun misalnya gitu. Kemudian apalagi menghajikan, mengumrohkan orang tua, itu kan financial goals. Teman-teman bisa Betul. buat sendiri. Ini perlu Betul. didefinisikan. Biar apa? Biar teman-teman punya drive, ya, punya punya power untuk bergerak karena arahnya jelas. Kemudian teman-teman juga harus planning untuk retirement. Siapa di sini yang nggak pengen usianya panjang? Ada nggak? Pasti nggak ada. Teman-teman Nggak pengen ada. Betul. usia pengen Pasti usia panjang. maunya umur panjang dong, Pak. Betul, makanya kalau umur panjang harus direncanakan dengan retirement plan. Bagaimana kita mau pensiun. Nah, gitu ya. Bisa nggak sih kita pensiun tidak harus tua? Ternyata bisa, teman-teman. Pensiun itu bukan soal status apa namanya usia, bukan karena usianya 55 tahun atau 60, bukan. Sebenarnya pensiun itu cara pandang baru
POV baru ya, ya di tahun baru ini, pensiun adalah tentang status keuangan. Jadi kalau teman-teman status keuangan sudah kuat, sudah berdaya, umur 30 tahun pun bisa pensiun. Maksudnya pensiun itu apa? Berarti bukan 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 harus usia ya, tapi pensiun adalah ketika kita nggak usah kerja, uang sudah datang sendiri. Ada passive income. Nah, itu pensiun itu. Nah, itu kita bisa planning melalui tabungan emas bersama Publico, ya. Dan kemudian ujungnya adalah teman-teman punya wealth, punya kesejahteraan atau dana yang kemudian nanti bisa diwariskan atau dihibahkan. Ya, jadi manajemen kekayaan ini sebenarnya bagian dari rasa kita mau bersyukur pada Tuhan ya. Bagaimana biar kita apa namanya wujud rasa syukur itu dengan manajemen dengan baik, tidak bocor, tidak boros, tidak kena penipuan, ya kan? Kemudian apalagi tidak mubazir dan banyak lagi yang lainnya. Nah, nah, ya ini kata-kata guru saya nih bagus nih saya kutip lagi ya. Jadi orang kaya itu kan kita semua pengen kaya, pengen panjang umur. Tapi kalau nggak mau belajar, nah itu namanya eh, kata Einstein tadi apa ya orang orang bodoh ya. Pengen kaya, berubah ya, eh, punya kekayaan banyak, tapi caranya masih sama, masih bocor, masih boros. Nah, tinggalin teman-teman, tinggalin. Gaya lama tinggalin, gaya baru kita pakai. Ya, jadi mindset baru adalah orang kaya bukan tentang seberapa besar penghasilan. Ya, banyak orang penghasilan 2 digit yang konsul ke saya, ya ujung bulan, ujung tahun habis juga, bahkan punya hutang. Nah, berarti bukan tentang penghasilan. Ya, kekayaan itu bukan penghasilan, tapi kekayaan itu adalah seberapa lama kita bisa bertahan hidup tanpa memiliki penghasilan. Nah, ini penting banget. Jadi, bisa nggak kita hidup nggak punya penghasilan? Berarti perlu ada planning keuangan yang baik ya, sehingga punya bantalan tadi ya, backup finansial yang kuat. Kemudian orang nggak punya tabungan emas itu bukan karena nggak ada uang, tapi karena nggak ada ilmu. Nah, ilmu tentang emas, informasi tentang emasnya, manajemen finansialnya, nggak belajar, sehingga dia nggak punya tabungan emas. Ya, dia meremehkan emas, menganggap emas sepele, yang penting uang. Ya, salah teman. Uang itu hanya alat ukur. Harta kekayaan yang sesungguhnya itu dinilai atau diwujudkan dalam bentuk emas, ya kan? Nah, berikutnya adalah teman-teman kalau di waktu muda seperti kita ini kurang uang, ya penghasilan masih kecil itu bagian dari proses belajar, pengalaman yang berharga. Nggak masalah, teman-teman. Yang penting jangan salah arah, jangan salah manajemen finansial. Sehingga teman-teman bisa siap-siap dan membina kekayaan di masa yang akan datang. Tapi kalau teman-teman nggak mau berubah, masih pakai gaya lama, nggak mau hijrah, nggak mau pakai gaya baru, teman-teman nanti khawatirnya nih, udahlah mudanya miskin, susah, tuanya miskin, susah pula. Nah, kalau muda, miskin, susah, gaji kecil itu perjuangan pengalaman berharga. Tapi kalau di waktu tua, gaji masih kecil, miskin, susah, itu penjara kehidupan, teman. Nah, ini kata-kata guru saya ini. Jadi, miskin di waktu tua itu penjara kehidupan. Ya, apa miskin di waktu tua? Masih harus kerja walaupun kekuatan udah melemah. Kemudian nggak punya dana darurat. Kemudian apalagi belum haji, belum umroh, belum macam-macam nggak punya rumah. Nah, berarti kan ada mismanagement. Ya ini terlepas dari ketentuan Allah ya Tuhan kita ya. Tapi kita manusia ada perencanaan gitu, ada perencanaan gitu ya. Nah, jadi banyak lagi yang lainnya. Nah, akhirnya apa menjadi beban banyak orang. Nah, itu teman-teman. Jadi kita berusaha berdaya dengan cara memanajemen keuangan yang baik. Nah, nah ini indikatornya nih. Indikator keuangan kita membaik ya. Pertama, teman-teman, gajinya cukup atau bertambah terus. Yang kedua, hutangnya habis ya atau tanpa hutang, lunas gitu ya. Yang ketiga adalah punya tabungan dana darurat lebih dari 12 bulan. Nah, yang keempat, memiliki aset dan yang kelima, passive income, free financial freedom. Nah, ini adalah indikator finansial kita kuat dan bahkan bisa memberdayakan. Nah, gitu ya. Nah, tentang emas nih. Emas nih kunci-kuncinya ya. Pertama, teman-teman, emas bukan alat untuk cepat kaya. Tadi saya sudah sampaikan ya, 1 dinar hari ini sama dengan zaman Nabi dulu, 1400 tahunan. Jadi 1 dinar sama dengan 1 atau 2 kambing. Jadi bukan bukan bertambah ya kekayaan kita. Jadi dari emas tuh kita kunci kekayaan kita. Kita kekalkan.
Kalau mau menambah berarti harus apa? Konsisten nabung setiap bulan, ya kan? Konsisten, mau harga berapapun beli saja, nabung saja, bareng Public Gold. Karena di sini kita berikan ilmunya, kita berikan edukasi, gitu. Nah, berikutnya adalah emas ini media menjaga amanah harta. Teman-teman, harta ini amanah ya, dikasih oleh Allah Tuhan kita agar dikelola dengan baik. Jangan sampai bocor dan jangan sampai boros. Seperti Indonesia, harta kekayaan Indonesia banyak, ada emas, apa namanya, timah, ya harta Indonesia itu ya kekayaan alam ya. Nah, ini yang harus dimanage dengan baik. Ya, seperti di undang-undangan, ya harta apa namanya, kekayaan adalah milik negara dikelola untuk rakyat. Itu seharusnya seperti itu. Tapi begitulah ya yang di luar sana. Jadi kita banyak-banyak doa dan berusaha agar kita menjadi orang yang amanah memanajemen harta. Kemudian berikutnya kuncinya seperti tadi saya bilang, rutin. Mulai yang sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting rutin. Tambah gramasi. Membina kekayaan melalui emas, maknanya adalah bertambah gramasi. Teman-teman nggak bisa tabungan misalkan sudah 50 gram merasa cukup. Berharap emasnya naik terus. Itu namanya teman-teman tertipu dengan apa namanya, sistem ekonomi. Ya, bahwa emas itu kalau mau kaya melalui emas, maka teman-teman ilmunya adalah tambah gramasi setiap bulan. Konsisten nabung. Nah, jadi bukan mengharapkan emasnya itu naik secara nilai, tapi bertambahlah gramasi teman-teman. Jadi makanya kita punya misi 1 kilo satu keluarga, gitu ya, membantu 1.000 keluarga insya Allah. Dan kemudian yang berikutnya adalah pilihlah perusahaan yang benar-benar ya fokus dalam emas. Jangan perusahaan yang fiturnya cuman fiturnya doang ya, emas. Kemudian digital pula, susah ngedapetin fisiknya. Wah, itu masalah itu. Teman-teman pilihlah perusahaan yang kredibel, rekam jejaknya jelas, memang perusahaan emas dari A sampai Z, ya, kemudian legalitasnya, kemudian apalagi testimoni para nasabahnya, orang yang pernah berinteraksi dengan perusahaan ini terbukti. Nah, ini pilihlah teman-teman. Nah, dan yang paling penting lagi di sini perusahaan ini memiliki edukasi konsultasi yang sangat intensif, proven, dan sudah 16 tahun lebih. Nah, itulah Publico, gitu ya. Ya, jadi membeli emas bisa di mana aja, teman-teman. Tapi kalau mau mendapatkan bimbingan ilmu, ada mentorship, ada konsultasi, bahkan ada peluang bisnis, cuma di Publico, teman-teman. Ya, jadi rugi kalau nggak bergabung bersama Publico. Nah, inilah tim kami di bawah bimbingan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, sudah hampir 1 juta teman. Ini bulan 10 nih ya, tanggal 9 bulan 10. Sekarang udah bulan 12, sudah bulan Udah satu bulan tahun baru. satu, Pak. Jadi Betul. hampir 1 juta sudah member kita Masya bareng Allah. Public Gold nih. Nah, dan ini adalah sosial media saya, silakan boleh di follow. Nah, kita bisa saling sharing, tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Mas Amar. Oke, Masya Allah ini keren banget edukasinya karena ini ada juga bagian memanajemen keuangan. Tadi di slide-nya ya, Masya Allah keren banget nih Pak Agus. Jadi edukasi hari ini tuh bener-bener bermanfaat. Semoga yang menonton juga teredukasi ya teman-teman semuanya ya. Pak Agus, ini kita masuk ke sesi Q&A nggak apa-apa ya, boleh ya? Kita masih mungkin udah 1 jam karena nggak kerasa ya, tapi sayang aja kalau dilewatin, sayang Betul. aja kalau dilewatin pertanyaannya. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Kak Bayu Katon. Nah, jadi Ya, pertanyaannya adalah, Pak Agas untuk nabung atau invest emas bukannya tidak tergantung pada merek atau produk siapa emas itu, tetapi ditentukan emas itu sendiri ya? oke. Pertanyaan Oke. bagus dari Kak Bayu ya. Iya, betul. Betul, ada 3 setidaknya faktor yang perlu Kak Bayu dan teman semuanya untuk mulai investasi di bidang emas. Pertama, pastikan emasnya itu 24 karat. Nah, kalau di bawah itu kita kesulitan memiliki standar ya. Ya, teman-teman beda toko, beda standar. Wong 24 karat aja begitu, apalagi yang di bawahnya, ya kan? Jadi 24 karat ini sebagai ikhtiar pertama ya, screening kita bahwa kita punya standar tertinggi internasional. Ya, itu kunci pertama. Yang kedua, merek apapun oke ya. Yang kedua adalah teman-teman pilihlah, ya kan, emas itu ada fisiknya. Jangan cuma sekedar digital, ya kan? Nah, public gold secara prinsip tidak ada emas digital. Tapi ya, yang ada di aplikasi itu hanya fasilitas untuk memudahkan teman-teman yang daya belinya atau finansialnya sedang
sedang sedikit gitu ya, yang kalau roda itu berputar kan lagi di bawah gitu ya, tapi pengen punya tabungan emas nih, nggak mau berhenti tabungan emasnya ya, nabunglah minimal 300.000. Nah itu kita fasilitasi dalam bentuk digital, tapi cetaklah fisiknya gitu ya. Oke, jadi emas 24 karat, terus harus wajib ada fisiknya. Kemudian teman-teman ya berikutnya adalah eh, gramasi, sorry, 24 karat ada fisiknya ini tergantung lagi nanti gramasinya ya. Gramasinya semakin besar itulah yang menentukan harganya. Kemudian terakhir ini yang ketiga adalah sertifikat. Teman-teman pastikan sertifikatnya juga valid gitu ya. Artinya apa? Kalau nggak ada sertifikatnya bisa nggak Mas? Bisa. Cuman harganya akan agak lebih di bawah. Misalnya contoh, beberapa kan ada yang memilih Mas Cukim. Nggak apa-apa, silakan gitu ya. Tapi itu benar-benar harus punya kejelian ya, kedetailan tentang ilmu di situ. Kenapa? Karena kita nggak ada yang jamin tuh Cukimnya benar-benar full atau jangan-jangan di dalamnya ada tembaga gitu kan. Nah, kita nggak tahu gitu. Nah, makanya kenapa kita harus memilih perusahaan yang kredibel seperti yang saya sarankan tadi? Karena perusahaan ini sudah di apa ya, diawasi, sudah dapat sertifikat patuh syariah yang mana orang-orang bertanggung jawab gitu. Jadi kita punya semacam sandaran otoritas yang lebih membuat kita tenang dan aman. Kita nggak perlu capek-capek ngulik detailnya, nanti pelaburannya gimana, ngecek itu benar-benar aslinya gimana, karena sudah ada jaminan. Nah, itulah kenapa kita perlu memilih brand yang sudah memiliki jaminan itu. Ya, teman-teman, dan Public Gold, alhamdulillah, selama lebih dari 16 tahun ini tidak pernah ada masalah krusial. Pemalsuan sertifikat nggak pernah ada kasusnya. Ya, nasabah 2 juta lebih semua dapat fisiknya, nggak ada yang pernah ada oplosan, pemalsuan nggak ada. Ya, kemudian apalagi korupsi juga nggak ada, teman-teman. Ya, jadi benar-benar clear and clean. Alhamdulillah. Ini juga berkat ya tentunya pertolongan Tuhan Allah ya, dan tentunya Betul. adalah jaminan SDM yang berkualitas. Nah, makalah Betul. pilihlah circle yang betul. Teman-teman tidak akan bisa bertumbuh kalau circle-nya toksik, banyak drama, nggak bisa. Mm-mm. Nah, makanya kenapa memilih public gold itu tadi. Teman-teman disediakan ilmu, ya. Kemudian ada konsultan mentor orang-orang SDM berkualitas tinggi, Mm-mm. dan juga circle-nya mau bertumbuh belajar semua, bertanggung jawab. Nah, tiga ini tidak akan teman-teman dapatkan di luar sana. Di luar sana hanya peduli tentang gramasi emasnya, jual beli selesai, ya masih untung emasnya asli. Ya kalau cuman yang asli sertifikat, ketika dibongkar emasnya ternyata palsu. Nah, itu banyak kasusnya juga. Nah, Betul gitu banget. teman-teman ya. Jadi itu kenapa kita sarankan membeli emas dengan perusahaan yang benar-benar kredibel dan terbukti gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Masya Allah. Ini menjawab ya Kak Bayu Katon ya. Tapi ini ada lagi satu nih Pak, kita Boleh, boleh. pertanyaan. Nah, jadi ada yang nanya nih dari Kak Amin Saiful. PG ini cara kerjanya MLM ya. Nah, mungkin boleh dibantu jawab nih Pak Agas. Oke, teman-teman semuanya, eh, MLM itu singkatannya menabung logam mulia. Jadi public gold memang MLM ya. Ada bahasanya sendiri ya Pak ya. Masya Kalau Allah. teman-teman tahu ada PG ini MLM ya, saya jawab iya. MLM menabung logam mulia. Masya Allah, ini kreatif banget nih. Ini harus saya simpen deh. Menabung logam mulia. Masya Ya, Allah. betul. Nah, jadi untuk MLM sendiri, teman-teman sebenarnya adalah dia itu teknik marketing ya, yang mana selama ini sudah menjadi berkonotasi negatif kan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul, Produk yang harganya cuma 20.000 dijual 200.000. Nah, itulah namanya betul, MLM. Tapi betul, emas ini teman-teman, teman-teman bisa cek sendiri ya. MLM-nya dari mana? Orang harga emasnya itu sama dengan standar dunia. Ya kan, selisihnya berapa? Sangat sedikit sekali. Ya, kalau ada profit. Artinya apa? Pabrik Gold betul-betul menerapkan konsep jual beli secara umum konvensional. Nah, tinggal memang di sini ada mekanisme referral, di mana ini mirip seperti teman-teman kalau jualan paket umroh haji. Ya, teman-teman kalau betul, makin banyak nyari jamaah, mereka beli paket umrohnya, teman-teman pasti juga makin banyak dapat fee kan. Nah, semacam situ. Jadi bahasa lainnya sebenarnya lebih tepatnya network marketing ya, bukan MLM. Jadi semakin banyak pelanggan, semakin banyak keuntungan. Teman-teman di sini sama dengan juga jualan cilok. Kalau cilok teman-teman makin banyak pelanggan ya segitulah banyak margin yang didapatkan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi konsepnya sebenarnya pada prinsipnya bukan MLM yang umumnya ada kaki, terus
eh, keuntungannya jadi dari get member, bukan. Ya, public goal mencetak create profit atau mendapatkan fee dari penjualan, bukan rekrutmen, gitu ya. Dari penjualan, dari selling, ya, dari sales gitu. Gitu ya. Jadi semoga menjawab. Oke, ini menjawab ya Kak Amin ya. Oke, nah kita udah di sesi edukasi dan sesi Q&A. Tapi ini kita nggak kerasa banget ya karena saking asiknya kita diedukasi sama Pak Agas. Nah, tapi sebelum closing, Amar mau share dulu nih mengenai harga promo yang hanya bisa diklaim pada live webinar malam hari ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya nih yang mau harga promo boleh banget nanti di chat ke salah satu staf Public Gold Banjarbaru. Nah, nanti akan kita registrasikan langsung di bawah bimbingannya Pak Agus dan akan langsung dimentori sama Pak Agus. Nah, ini Amar izin share terkait harga promonya kita mulai dari gramasi 0,5 gram. Ini ada harga awalnya di 1.435.000 dan harga fire sale itu di 1.299.000 rupiah. Dan untuk yang 1 gram itu harga awalnya di 2.747.000. Harga fire sale kita ada di 2.568.000 rupiah. Dan untuk yang seperempat dinar nih teman-teman, harga awal kita ada di 2.931.500 dan harga fire sale kita hanya di 2.797.000 rupiah. Dan yang terakhir, setengah dinar, harga awal kita ada di 5.760.500 rupiah dan harga fire sale-nya itu di 5.482.000 rupiah. Nah, selisihnya lumayan kan nih, barangkali buat teman-teman semua yang ada di sini yang menonton live-nya, yang mau klaim harga promo boleh langsung hubungi ke salah satu nomor yang ada di sini ya. Nanti chat aja bilang bahwa saya mau registrasi dan saya mau klaim harga promo. Nah, nanti akan kita bantu registrasikan dan kita taruh di bawah bimbingannya Pak Agas langsung dan akan dimentori oleh Pak Agas langsung. Oke, nah ini udah nggak kerasa kita udah 1 jam lebih nih teman-teman. Saking asiknya edukasi dari Pak Agas, ini bermanfaat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Oke, Pak Agas, sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah mau berbagi waktunya dan berbagi ilmu bareng kita semua yang nonton pada malam hari ini. Semoga Pak Agus sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan semoga urusannya selalu dimudahkan. Amin. Terima kasih Oke, sama-sama. Masya Allah ini terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton live-nya sampai akhir, yang udah dengerin sampai akhir. Pokoknya terima kasih banyak. Eh, Mungkin kita cukup sampai di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, terima kasih banyak Pak Agus dan terima kasih banyak semuanya. Amar tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Makasih ya semuanya. Ya.